pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Ya, baik. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Iya, Ibu juga baik. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yuni. Nama kamu siapa? Nama saya Lia, Ibu. Oh iya, Lia. Sekarang kamu kelas berapa? Saya kelas 12, Ibu, jurusan IPS. Oh iya, kelas 12 jurusan IPS. Baik. Masa sekarang ini kan lagi marak-maraknya pandemi COVID-19. Jadi mungkin kita Lia ataupun teman-teman Lia atau keluarga bisa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena Ibu lihat perkembangan di Indonesia ini tingkat COVID-nya itu semakin tinggi. Jadi kita semua perlu berhati-hati. Ya, baik. Mungkin kedatangan Lia ke sini ada yang bisa Ibu bantu? Ya, Ibu. Sebenarnya kedatangan saya ke sini karena ini, Ibu, saat ini saya sedang merasa ada sesuatu yang ingin saya selesaikan, Ibu. Kayak ada masalah yang ingin saya selesaikan dan saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya, baik. Ada masalah yang ingin Lia sampaikan kepada Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita, di sini Ibu mau menjelaskan. Pertama, di sini kita dibatasi oleh waktu. Jadi waktu kita di sini tuh hanya 45 menit untuk melakukan proses konseling kita. Yang kedua, di sini Ibu hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai solutor. Dan yang ketiga di sini, Ibu menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi Lia bisa menceritakan masalah Lia sebebas mungkin dan tanpa meragukan kerahasiaannya. Ibu jamin Ibu bisa menjaga rahasia dari Lia. Bagaimana? Apakah Lia sudah paham? Iya, Ibu. Baik, mungkin Lia bisa menceritakan lebih lanjut atau lebih dalam lagi masalah yang Lia alami. Iya, Ibu. Jadi begini, Ibu. Saya akhir-akhir ini kayak kesulitan belajar, Ibu. Jadi saya merasa kurang percaya diri jadi di kelas, Ibu. Apalagi karena nilai saya menurun, Ibu. Oh iya, kamu kesulitan belajar dan kurang percaya diri karena mendapatkan nilai yang kecil di dalam kelas. Iya, Ibu. Terus mungkin Lia sudah mencoba beberapa solusi atau usaha untuk menyelesaikan masalah Lia ini. Iya, Ibu. Jadi saya coba di rumah, Ibu, paling saya belajar, Ibu. Saya menambah waktu untuk belajar. Tapi apa yang saya pelajari itu, Ibu, saya tidak bisa ingat dengan baik, Ibu. Terus karena itu juga nilai saya di kelas itu, Ibu, menjadi turun dan membuat saya menjadi tidak percaya diri, Ibu. Oh iya, jadi dia sudah mencoba belajar di rumah dan tetapi nilai Lia tetap kecil dan membuat Lia tidak percaya diri. Mungkin ada penyebab lain yang membuat Lia menjadi kurang fokus dalam belajar dan mendapatkan nilai kecil di dalam kelas. Ya, Ibu, ini sebenarnya di lingkungan rumah saya itu, Ibu, terlalu ribut, Ibu. Dia punya situasi, Ibu, kurang kondusif. Jadi setiap kali saya belajar, Ibu, jadi saya terganggu, Ibu, dengan suara-suara yang ada di luar, Ibu.
jadi saya tidak bisa fokus untuk belajar. Dan karena itu juga saya jadi kesal sendiri ibu, karena saya sudah menambah waktu belajar saya, tapi saya tetap tidak bisa belajar dengan baik ibu, karena itu ibu, lingkungan yang terlalu ribut, kemudian keadaan di rumah juga ibu, ekonomi yang kurang bagus juga ibu. Oh iya, baik. Jadi masalah yang menyebabkan Lia kurang percaya diri dan Lia kesulitan belajar itu karena lingkungan yang terlalu ribut serta faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga Lia. Mungkin ada penyebab lain lagi selain dua penyebab tersebut. Ya ibu, terus saya juga merasa kayak semakin kesini saya semakin bodoh ibu, apalagi setiap kali mengikuti ulangan ibu atau mengerjakan tugas, saya selalu mendapat nilai yang rendah ibu. Jadi saya juga bingung ibu, sebenarnya saya ini ada apa dengan saya ini ibu, kenapa saya jadi begini? Ya baik, jadi sekarang Lia merasakan bahwa Lia sekarang tambah bodoh dan tidak tahu apa yang Lia lakukan. Baik, di sini mungkin dari ibu, Lia harus bisa percaya diri lagi. Lia membuang pikiran bahwa Lia itu jangan menanamkan pikiran di Lia kalau Lia itu bodoh, tetapi tanamkan pikiran kalau Lia itu pasti bisa. Masa sih teman-teman lain bisa tetapi saya tidak bisa. Dia harus menanamkan pikiran seperti itu agar Lia bisa membangunkan lagi kepercayaan diri yang ada pada diri Lia. Selanjutnya mungkin karena penyebabnya juga karena dari kondisi lingkungan, ibu menyarankan mungkin di saat Lia ingin belajar atau mengerjakan tugas, Lia bisa meminta kepada keluarga Lia atau semua orang yang ada di sekitar Lia untuk tenang atau bisa jangan ribut dulu karena Lia mau belajar. Setelah itu kalau dari faktor ekonomi mungkin Lia tidak bisa memaksakan kepada orang tua Lia untuk menunjang ekonomi Lia sekolah, memberikan buku apa yang diperlukan Lia dengan lengkap, tetapi Lia bisa dengan cara bisa meminjam buku pada teman atau kan di sini sekarang kan jaringan wifi-nya kan banyak, bukan hanya di rumah-rumah tetapi di kantor desa, di tempat-tempat umum kan banyak. Jika Lia tidak ada paketan untuk mengerjakan tugas, untuk mengakses internet, dia bisa ke tempat-tempat seperti itu untuk mengerjakan tugas. Menurut ibu, Lia jangan memaksa keadaan ekonomi Lia. Jadi mungkin Lia bisa mencari alternatif lain untuk menutup ketidakmampuannya itu untuk dalam membeli pulsa paket atau membeli buku. Dia bisa belajar bersama teman-teman atau bisa meminjamkan buku mereka dalam 1 hari atau 2 hari begitu. Begitu saja dari ibu. Bagaimana Lia setelah mendengar saran dari ibu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menjadi lebih percaya diri ibu, terus saya akan berusaha untuk belajar ibu dan tidak menyerah dengan keadaan ekonomi di rumah ibu. Saya mungkin akan mencari tempat-tempat yang menyediakan ini wifi gratis ibu, sehingga saya tidak ketinggalan materi dan saya juga bisa belajar ibu. Dan kalau saya belajar mungkin nanti saya bisa mengatakan ke orang-orang di rumah supaya bisa lebih tenang ibu. Baik, ibu yakin dan percaya kalau Lia itu pasti bisa. Lia itu pintar dan Lia tuh pasti bisa membangun kepercayaan diri lagi di dalam kelas. Kamu tuh harus bisa yakin kalau saya itu
pasti bisa seperti teman-teman lain. Meskipun keadaan saya terbatas, tapi saya bisa meminjamkan buku kepada teman-teman atau bisa belajar bersama teman-teman. Dari situ kamu harus yakin bahwa kamu bisa membangun kepercayaan diri kamu lagi. Bagaimana? Apakah kamu bisa menerimanya? Bisa Ibu. Baik. Baik, di sini karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin Lia ingin menyampaikan kesan serta pesan dari awal proses konseling hingga akhir ini. Ya Ibu, ini setelah mengikuti proses konseling ini saya merasa lebih baik Ibu, karena saya bisa mengeluarkan beban yang di hati saya Ibu, dan saya akan berusaha supaya saya bisa jadi lebih baik untuk kedepannya Ibu. Iya, baik. Baik. Apakah pertemuan atau seperti hari ini bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu, atau bagaimana dari Lia? Bisa Ibu. Ya, bisa jadi. Baik, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi Lia bisa bertemu dengan Ibu lagi di waktu yang sama seperti hari ini. Ya Ibu. Baik, itu untuk pertemuan kita minggu depan. Jadi kita hari ini konseling kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu karena mengingat waktu kita terbatas. Terima kasih sudah mau datang kepada Ibu dan sudah percaya dan ingin berbagi cerita kepada Ibu. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Kalau gitu saya permisi pamit dulu Ibu. Iya, baik, sama-sama. Ya Ibu.